Inilah video amatir yang direkam warga saat kobaran api membesar di sebuah rumah makan di Jalan Kencana Raya BSD Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bagian dapur rumah makan tersebut. Dari kesaksian para pegawai, kebakaran terjadi karena tabung gas yang bocor dan meledak seketika. Pemilik rumah makan mengatakan jika satu pegawainya menderita luka bakar saat berusaha menyelamatkan barang berharga dan segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Itu ada salah satu tabung gas yang mengalami kebocoran dan itu api langsung menyembur ke atas. Kita nggak kekejar untuk memadamkan pakai apar kita. Kemudian karena bangunan di dapur itu baja ringan, terus ada sedikit lubang di sebelah kiri, akhirnya api mengarah ke kiri, menyambar ke arah lesehan. Luka bakar ada satu tapi nggak terlalu parah, hanya di tangan aja. Sekarang ada di Puskesmas Rawabuntu. Api baru dapat dipadamkan 1 jam setelah 6 unit mobil dinas kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini pihak rumah makan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik mobil mewah di sebuah perumahan di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Demo protes pemadaman listrik bergilir dan dugaan korupsi di PLN Nusa Tenggara Barat ricuh. Pengurus Partai Amanat Nasional setorkan nama bacalek ke kantor KPU Pusat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Diduga korsleting listrik, sebuah mobil sedan di komplek perumahan klaster Cakung, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api dengan cepat merambat dan membakar bagian mesin hingga ke badan kendaraan. Mobil sedan dengan nomor polisi B2041TBK ini hangus terbakar di dalam komplek perumahan klaster Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Petugas keamanan perumahan yang berada di lokasi mobil terbakar berusaha menghubungi petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Timur. Tak berapa lama petugas pemadam kebakaran sektor Cakung yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang menghanguskan mobil milik warga itu. Peristiwa terjadi saat pemilik memakai mobil untuk keluar rumah. Ketika baru meninggalkan klaster perumahan, dari bagian komponen AC mobil keluar asap. Asap tersebut semakin tebal dan dari kap mesin mobil menimbulkan percikan api hingga membesar dan membakar mobil. Yang terbakar mobil Eropa dengan Mercedes, yang untuk penyebabnya tadi dari korsleting listrik di komponen AC. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sebanyak 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya video seorang anak pengemudi ojek online yang dilarang ikut ujian karena menunggak pembayaran uang sekolah berakhir damai. Orang tua siswa pun minta maaf atas kesalahpahaman karena tidak dijelaskan secara rinci kebijakan sekolah. Agak cicil lagi terakhir sekarang. Nggak bisa Pak, suka-suka Bapak. Anak Bapak, anak sekolah, nggak bayar sekolah, suka-suka Bapak, Bu. Sempat viral sebelumnya seorang wali murid berdebat dengan kepala sekolah swasta di Sekolah Menengah Pertama PGRI 4 Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara. 700 itu, pokoknya itu lah. Saya nggak masalah duit. Bukan. Saya nggak masalah duit. Di sini bisa 90% ini. Video yang berdurasi hampir 1 menit ini menggambarkan seorang anak yang sedang duduk di luar kelas dengan narasi video tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum membayar uang sekolah.
Kasus perselisihan keduanya yang sempat viral pun akhirnya berujung damai. Orang tua siswa itu meminta maaf karena memvideokan dan memviralkan masalah tersebut tanpa ada penjelasan lebih rinci terkait kebijakan sekolah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, siswa tersebut sudah diberi izin ikut ujian meski absensinya minim, namun siswa itu yang tidak mau ikut ujian. Pada ibu kepala sekolah PGRI 4 dalam Turi Kota Medan atas postingan video yang saya sampaikan di akun TikTok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diketahui SMP PGRI 4 ini sendiri merupakan sekolah swasta, bukan sekolah negeri yang memiliki program bantuan untuk siswa atau murid yang kurang mampu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak, jadi apa benar sebenarnya siswa ini dilarang ikut ujian begitu, Pak? Nah, tadi sesuai pemberitaan ya, sebenarnya siswa tersebut tidak benar ya dilarang, tapi seperti yang disampaikan bahwa memang kehadiran siswa tersebut dalam beberapa kegiatan persekolahan itu tidak begitu penuh, dan pada saat pada saat kegiatan ujian siswa tersebut ada keseganan ya, keengganan, sehingga membawa orang tua siswa, dan permasalahan itu muncul di situ ya, ada perselisihan pendapat lah dengan orang tua siswa. Nah, sebenarnya pihak sekolah sudah beberapa kali menyampaikan kepada orang tua untuk segera melakukan pembayaran uang sekolah ya, karena memang sekolah siswa tersebut adalah sekolah swasta. Nah, di sini kemudian orang tua tersebut kemudian memvideokan dan memviralkan ya di media sosial, dan terjadi keselisihan paham, dan kemarin sudah kita mediasi, dan orang tua yang bersangkutan sudah bersedia untuk segera melakukan pelunasan ya kewajiban uang sekolah, dan sebenarnya pihak sekolah itu hanya memberikan informasi bahwa siswa tersebut belum membayar uang sekolahnya, itu aja sebenarnya yang terjadi ya. Jadi karena belum bayar gitu, jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tidak boleh ikut ujian. Dan apa sebenarnya alasan anak ini nggak mau ikut ujian, Pak? Ya, mungkin yang pertama itu siswa tersebut jumlah kehadirannya sangat minim ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat ujian ada kekhawatiran ya, kekhawatiran dari siswa tersebut untuk mengikuti ujian, karena kekhawatirannya mungkin nanti ditegur, atau kemudian ada beberapa hal-hal yang sudah disampaikan kepada orang tua yang belum dipenuhi ya, misalnya siswa tersebut harusnya hadir ya, dan kemudian memenuhi kewajibannya. Tapi kami tegaskan bahwa dari hasil mediasi kemarin tidak benar ya pihak sekolah itu melarang ujian yang ada itu, bahwa pihak sekolah kemudian berulang kali menyampaikan kepada orang tua yang bersangkutan agar segera melaksanakan atau memenuhi kewajiban uang sekolah. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar. Terima kasih telah bergabung dengan iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu, Pak.
Pemirsa, Bupati Pangandaran nonaktifkan sementara Kepala BKPSDM imbas dugaan pungli yang dialami ASN Guru Hussein Ali Rafsanjani di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah temui Hussein Ali Rafsanjani untuk mengkonfirmasi kasusnya. Pasca viral adanya dugaan pungli yang dialami ASN guru SMP di Kabupaten Pangandaran Hussein Ali Rafsanjani, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menonaktifkan sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani dan membentuk tim investigasi dugaan pungli di ASN. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga mendengar informasi ini menemui Hussein Ali Rafsanjani. Dalam pertemuannya Ridwan Kamil mengatakan berjanji akan mencari solusi agar persoalan tersebut selesai dengan adil. Viral tentunya terkait laporan, sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu, kita cari solusi yang paling pas. Mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Hussein-nya, insya Allah semuanya ada ending yang baik. Dari Pangandaran dan Bandung, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ervan David iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi rotasi dan mutasi jabatan. Hengki dan sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak. Laporan dibuat oleh aktivis pemuda Bandung Barat kemarin. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dilaporkan atas dugaan meminta sejumlah uang saat rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Kecurigaan ini muncul saat sejumlah rotasi terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dari staf pelaksana langsung ke eselon 4A. Selain Hengki, diduga ada beberapa pejabat Pemkab Bandung Barat yang terlibat. Aksi sejumlah warga di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tengah memancing ikan viral di media sosial. Aksi sebagai bentuk protes warga terhadap jalan rusak dan berlubang. Warga di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, memancing di tengah jalan raya yang berlubang dengan penuh kubangan air. Aksi warga memancing di tengah jalan ini merupakan bentuk protes warga sekitar terhadap pemerintah Kabupaten Bandung Barat akibat kondisi jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki. Terlihat ruas jalan sejauh 3 km memang dalam kondisi yang rusak, berlubang, dan ada genangan air. Warga sekitar mengaku geram dengan janji pemerintah yang tak kunjung memperbaiki ruas jalan kabupaten ini. Kalau yang jatuh motor sering. Kalau yang jatuh motor. Ya. Mbak Inte akses ke mana, Bu? Ini jalan ke Villa Prancis, ke tempat wisata-wisata, ke tempat makan. Ya motor. Kebanyakan, Pak? Motor. Ya motor. Kenapa itu, Pak? Ya jatuh. Kepleset. Ya kelihatan air doang di Dalam air. Ada batu ya udah. Jatuh ya, Pak. Pemerintah setempat memiliki agenda untuk memperbaiki jalan tahun ini, di mana sebelumnya tertunda karena COVID-19. Sudah Pak Bupati, sudah dijadwal Pak Bupati dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU, bahwa akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan Mei. Insya Allah. Warga berharap pemerintah segera menepati janji memperbaiki jalan tahun ini. Dari Batu Jajar, Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Aksi protes terkait jalan rusak juga dilakukan warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat pagi. Warga memasang spanduk sindiran bertuliskan kawasan wisata Jeglugan Sewu di sepanjang jalan rusak. Spanduk sindiran bertuliskan kawasan wisata Jeglugan Sewu
di sepanjang jalan rusak ini dibuat oleh warga di Desa Tegal Sari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jumat pagi. Jeglukan sewu berarti 1000 lubang, sebagai gambaran belum adanya perhatian pemerintah terhadap jalanan yang rusak. Jalan penghubung Kecamatan Pleret dengan Kecamatan Gunung Jati tersebut sudah lebih dari 2 tahun dibiarkan rusak tanpa perbaikan. Ya sindiran buat pemerintah, buat aparat di sini setempat, ya cepat dibetulin gitu. Supaya cepat diusahakan, supaya jalan bagus lah gimana caranya gitu. Di sini kan banyak pabrik-pabrik, ada kecamatan, ada polsek, malu dong sama daerah lain gitu. Khususnya daerah Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Dan ini panjang Pak kerusakannya? Lebih panjang sampai ke sana ke utara. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon segera melaksanakan perbaikan, khususnya di jalur kawasan industri, kantor Kecamatan Pleret hingga Polsek Pleret. Warga khawatir jika kerusakan tak kunjung diperbaiki akan menimbulkan korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kerusakan jalan berlubang tidak harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Seperti di Majalengka, Jawa Barat, anggota Polri dari Polsek Palasah sengaja menyisihkan rezekinya untuk membantu memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan 7 kecamatan yang panjangnya mencapai 4 km Jumat siang. Jalan alternatif di Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat yang menghubungkan 7 kecamatan sepanjang 4 km rusak dan berlubang. Sudah 2 tahun kondisi jalan rusak di Desa Waringin, Kecamatan Palasah belum juga diperbaiki oleh Pemkab Majalengka. Jalan berlubang kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, anggota Polsek Palasah swadaya memperbaiki jalan berlubang dengan aspal. Kepala Kepolisian Sektor Palasah, Ibtu Heru Syamsul Bahri menuturkan, karena sering mendapat laporan warga kecelakaan akibat jalan berlubang, anggota Polsek Palasah tergerak bersama masyarakat untuk memperbaiki jalan rusak. Untuk masalah kecelakaan lalu lintas, makanya dengan kita memperbaiki jalan secara gotong royong, kami dengan warga masyarakat setempat mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan ini. Pelaku pembacokan siswa SMK di Bogor 10 Maret lalu berhasil ditangkap setelah 2 bulan buron. Selengkapnya usai jeda.